Ibu-Ibu, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita kali ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita yang dari minggu lalu, yaitu temanya tentang hukum yang utama dan yang terutama. Bagaimana dengan bahasan yang kemarin? Apakah Ibu-Ibu diberkati? Mari buat komitmen yang baru supaya kita betul-betul bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan Yesus berkata, hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan lagi kita akan menghubungkannya dalam kitab Keluaran pasal 20 tentang 10 perintah Allah. Mengasihi sesama seperti diri sendiri itu mencakup di situ ada 6 perintah, ya, 6 perintah Allah buat kita semua. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ibu-ibu yang dikasihi, kalau kita masih punya orang tua, mari kita belajar menghormati mereka. Sekalipun ya, mungkin kalau sudah dilihat usia mereka rasanya kok udah banyak lupa, tidak segesit zaman dahulu kala. Tetapi mari kita menghormati beliau. Kita menghormati ayah dan ibu kita. Dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sudahkah kita melakukannya dengan baik? Ada lagu di doa ibuku namaku disebut. Ibu itulah yang selalu mendoakan kita. Ya ibu-ibu ya, mungkin mereka tidak laporan dengan kita, tetapi kita tahu mereka pasti selalu mendoakan kita anak-anaknya. Dan yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, jangan membunuh. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu isinya, bentuknya, wujudnya adalah jangan membunuh. Kalau kita hubungkan dengan 10 perintah Allah. Mungkin kita berkata, saya tidak membunuh orang loh, saya bukan seorang penjahat. Tetapi mari kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 15, dikatakan di sana, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Benci kepada sesama itu pembunuh manusia. Ketika kita membenci seseorang dan tidak bisa memaafkan mereka, kita sedang membunuh dia. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita berjumpa dengan dia lalu kita mukanya masem gitu ya, mukanya nggak enak begitu. Terus kemudian kita menceritakan dia kemana-mana karena ada perasaan benci kita kepadanya, itu membunuh dia. Dia nggak akan punya teman karena cerita kita kemana-mana tadi. Lalu ketika dia berjumpa dengan kita, dia tidak akan mendapatkan damai sejahtera karena kita tidak bisa tersenyum dengan dia. Bahkan kita mungkin menampakkan wajah yang tidak menyenangkan. Membunuh rasa amannya, membunuh rasa damainya, merampas sukacitanya, dan membunuh kesempatannya untuk bisa berkembang. Karena dengan hati yang belum beres, kita otomatis kita pasti akan mencoba supaya dia tidak berhasil. Seorang yang membenci saudaranya, ia sama dengan pembunuh manusia. Dan karena dikatakan tidak ada pembunuh yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan kita juga ibu-ibu, ketika kita menaruh benci kepada sesama kita, kita juga tidak akan alami damai. Kita tidak akan alami sukacita. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, di dalam ayat yang ke-14, jangan berzina. Saya bukan perempuan macam itu ya, kita pasti bilang begitu. Saya perempuan istri baik-baik, saya tidak melakukan hal yang sekotor itu. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 27-28, jika kamu melihat seseorang lalu kamu mengingininya di dalam hatimu, maka itu sama dengan berzina. Ketika kita melihat atau mengidolakan, ketika kita mengagumi seseorang secara berlebihan, artis-artis Korea ya contoh gitu, terus ada artis barat, mungkin ada artis Indonesia yang ganteng atau yang punya karisma, punya perawakan yang sampai kita tuh cara dia mungkin main filmnya bagus ya gitu ya. Terus kita sering membicarakan, bahkan kita menaruhnya di dalam wallnya handphone kita, mungkin kita begitu mengaguminya secara berlebihan.
maka itu sudah termasuk kategori ini. Mungkin kita mengingini, kalau dia jadi suamiku misalnya. Terus apalagi kalau sampai kita sudah membandingkannya dengan pasangan kita. Baru gitu loh ibu-ibu, Yesus berkata, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Ya, jadi kita mungkin di antara kita tuh nggak ada yang melakukan pekerjaan yang seperti tadi berzina gitu, enggak. Tetapi ketika sekali lagi ya, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita begitu mengagungkan, mengidolakan, begitu kagum gitu sama seseorang pria yang bukan suami kita, lalu kita mulai membandingkan dia, itu termasuk kategori mengingininya di dalam hatimu. Mari bahas nanti sama-sama ya. Kalau ada yang masih begitu, mari sama-sama bertobat ibu-ibu ya. Dan yang berikutnya dikatakan di dalam ayat 15 Keluaran 20 tadi, jangan mencuri. Jangan mencuri. Saya bukan klepto, saya nggak suka mencuri. Ya pasti tidak. Tetapi mari kita lihat, mencuri yang menjadi bagian atau hak orang lain, itu sebenarnya punya haknya dia, tapi kita curi, mencuri namanya, mencuri jasanya, yang harusnya dia mendapatkan imbalan atas jasanya, kita mencurinya. Oh, aku kok yang ngerjain tadi itu karena saya kok, padahal itu dikerjakan oleh sesama kita. Kita mencuri yang menjadi bagian atau haknya dia. Di dalam Perjanjian Lama ada kisah Gehasi. Gehasi ini bujangnya Elisa, ibu-ibu. Ketika Naaman disembuhkan dan ketika Elisa ini menolak pemberian Naaman, ketika Naaman sudah mau pulang karena dia sudah sembuh, maka Gehasi berpikir, aduh tuanku ini kayaknya segan ini mau minta. Lalu dia kejar itu Naaman dan dia berkata, Tuan, tadi setelah Tuan pergi nih ada orang yang butuh bantuan dan tuanku meminta saya untuk minta sesuatu kepada Anda. Gehasi mencuri nama baik tuannya. Bagaimana dengan kita? Nanti coba bagi ya ibu-ibu ya, apakah pernah melakukan itu? Mencuri ya, mencuri yang bukan bagian kita. Ya tadi ya, sekali lagi nama baik, jasa dan sebagainya. Dan kemudian yang kelima, di dalam ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini yang kadang-kadang ibu-ibu harus bergumul, harus berjuang supaya tidak melakukan ini. Itu ada dalam gosip, ada di dalam fitnah. Ibu-ibu ini kalau sudah ngumpul membicarakan orang lain, sampai hal yang kita nggak tahu tentang orang itu, kita dengan beraninya membicarakannya. Sampai ketika hal itu baru perkiraan, baru kira-kira kita sudah dengan yakin ngomongin orang itu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kadang-kadang sesama kita itu tidak melakukan A, kita bilang dia melakukan A. Kita bercerita kepada teman-teman kita. Ya, jadi jangan lakukan ini. Kalau kita mau belajar mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, mari hindari ini. Ya, gosip, fitnah itu masuk di dalamnya. Dan yang terakhir di situ di dalam ayatnya yang ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini apa yang kita tidak punya, yang orang lain punya. Artinya ibu-ibu, jangan iri hati melihat orang lain berhasil, jangan sakit hati melihat orang lain punya sesuatu yang kita sudah lama kepengen tetapi kita belum bisa memilikinya dan akhirnya orang lain punya. Jangan mengingini ya, jangan iri hati. Bersyukurlah untuk apa yang kita miliki sekarang dan bersyukurlah untuk apa yang dimiliki oleh orang lain, karena itu berkatnya dia ya. Kalau sehari ini saya belum punya, nggak apa-apa, Tuhan tahu. Sebagai kesimpulan dari hukum yang kedua ini ibu-ibu, di dalam Matius 7 ayat 12 ya, nanti dibaca sama-sama, saya bacakan di sini. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga
kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Intinya dari hukum yang kedua ini, ketika Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalamnya tadi tercakup 6 perintah Allah ya, hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini barang sesamamu. Maka disimpulkan kalau ibu-ibu dan saya ingin orang lain melakukan sesuatu kepada kita, tentunya yang baik ya, saya yakin tuh tidak ada ibu-ibu yang ingin orang lain melakukan hal yang buruk, tidak ada. Tetapi kalau kita mau orang lain melakukan yang baik kepada kita, kata firman Tuhan, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mari praktek firman Tuhan ini ibu-ibu ya, supaya ibu-ibu dan saya dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus memberikan 2 hukum utama ini kepada kita dan tidak sukar. Karena Yesus berkata, pikul kuku, karena kuku itu ringan dan bebanku pun enak. Belajar kepadaku supaya ibu-ibu dan saya bisa melakukan kedua hukum ini dengan baik dan sempurna, maka belajarlah kepada Yesus. Yesus berkata, belajar kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Supaya kita bisa mentaati seluruh hukum Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Kristus di dalam hidup kita, maka dibutuhkan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati.